The Spirit of Wisdom, Roh Hikmat. Tidak ada raksasa yang tidak bisa dikalahkan, tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, dan tidak ada kebuntuan yang tidak bisa didobrak. Semua bisa dikalahkan dengan hikmat Tuhan. Kembangkan hikmat yang tidak biasa sampai di level tidak ada rotan akar pun jadi. Kita perlu memikirkan ide kreatif yang bahkan tidak terpikirkan orang lain. Berani membuat gebrakan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang terpenting, bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan dan belajar peka dengan tuntunan Tuhan. Hikmat untuk mengalahkan Goliatmu. Haleluya. Shalom keluarga Allah. Mari bersukacita karena Tuhan kita baik adanya. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia Allah yang luar biasa. Seberapa banyak gereja Tuhan yang datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Lambaikan kedua tangan kita. Mari saja kita bangkit berdiri. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari bersukacita. Mari bergembira dalam hadirat Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmur, mula bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Hati yang bersyukur. Saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, rantangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Dia Allah yang bertata di atas pujian kita. Sorakan haleluya. Hey. Lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah dalam pujian. Saat kami menyembah, rantangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersyukur. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Mari lambaikan kedua tangan bersama. Rantangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, rantangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan
yang penuh dengan ucapan syukur. Yang hatinya penuh dengan kerinduan dengan Tuhan. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, rantangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Lagi katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, mari menari dalam hadirat Tuhan. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat, sekali lagi ya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, rantangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Coba senggol kanan kiri saudara. Kita bersuka cita bersama. Berikan tos kanan kiri kita. Biarlah tempat ini penuh dengan sukacita Allah. Haleluya. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya percaya bahwa kuasanya pasti mengalir dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Allah kita. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita bersama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, yes. Mari kepalkan tanganku kan bangkit. Ku kan bangkit, yes. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Yesus Raja di atas segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang berdiri bagi bangsa. Mari maju umat pemenang. Mari lompat bagi Allah kita. Ku kan bangkit, bangkitkan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, kepalkan tangan bersama. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Yuk lambaikan tangan bersama.
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah lagi serukan, ku kan bangkit, nyatakan Tuhan, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berdiri. Semua lidah kami mengaku Kau Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Serukan Yesuslah Raja. Yesus Raja. Sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yesus luar biasa. Lebih meriah lagi saudara. Sorak-sorai yang lebih meriah lagi saudara. Serukan Yesus. 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 Haleluya. Shalom keluarga Allah. Boleh saya dengar sekali lagi yang semangat saudara. Shalom keluarga Allah. Luar biasa. Selamat datang saudaraku di keluarga Allah. Sungguh luar biasa ya pada malam hari ini, sore malam hari ini kita bisa bertemu di tempat ini bersama-sama buat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Dan doa kami saudaraku dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Tuhan itu memenuhi hidup setiap saudara, amin. Haleluya. Saudaraku, pertama-tama kami rindu untuk mengenal apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara, baik itu secara onsite di tempat ini bersama saya, maupun secara online baru pertama kali hadir bergabung bersama kami di keluarga Allah. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir secara onsite, saya undang boleh bangkit berdiri saudaraku, boleh lambai-lambaikan tangan saudaraku, haleluya, haleluya. Selamat datang saudara, dan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir secara online, Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code yang ada di depan layar saudara, dan juga mengisi formulir tersebut sehingga kami bisa melayani saudara lebih dan lebih lagi. Dan saudaraku, di dalam Efesus dikatakan bahwa demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kami sangat rindu saudaraku dalam kesempatan selanjutnya dan di dalam ibadah-ibadah selanjutnya untuk bertemu Bapak Ibu Saudara lagi. Dan juga saudaraku yang baru pertama kali hadir, setelah ibadah saudara jangan langsung pulang. Bisa keluar melalui pintu utama, belok kiri saudaraku. Di situ ada welcome room dan pelayan-pelayan Tuhan kami siap melayani saudara dengan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Saudaraku, saat ini saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Gereja kita telah menyediakan beberapa fasilitas persembahan secara non-tunai saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah menggunakan dompet digital bisa scan kris yang ada di depan saudara. Maupun juga bank transfer yang nomor rekeningnya bisa dicek di www.gbika.org/persembahan. Dan juga saudaraku yang masih terkendala untuk memberikan persembahan secara non-tunai, setelah ini akan diedarkan kantong-kantong persembahan saudara. Jadi jangan khawatir gitu ya, kita tetap bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, boleh ya kita kasih senyuman dulu yang paling lebar saudara. Sebab apa? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan hati yang sukacita, amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya saya ajak untuk bisa bangkit berdiri, boleh angkat amplop persembahan kita maupun handphone dan gadget yang kita pakai untuk memberikan persembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kuasa-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, kini kami berdoa, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang menyucikan dan menguduskan persembahan ini, supaya melalui persembahan itu Tuhan, kerajaan-Mu diperlebar di muka bumi ini. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan, sesuai dengan visi gereja kami, 1 juta murid itu digenapi. Dan juga kami percaya Tuhan, pusat kegerakan Roh Kudus
global juga digenapi Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan, ketika kami memberi, kami akan diberkati lebih lagi. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan kami percaya Allah kami akan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya. Supaya kami bisa menjadi berkat dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Tuhan, kini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami. Kami percaya Tuhan, ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini semua karena tuntunan Roh-Mu saja. Kami berdoa kiranya mereka boleh tertanam, mereka boleh bertumbuh, mereka boleh berbuah, dan mereka boleh bersinar bersama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Saudaraku, ada beberapa pengumuman tambahan saudara. Ini sudah akhir bulan Agustus. Dan bulan depan itu adalah acara yang paling spesial, yang paling ditunggu-tunggu oleh gereja kita saudaraku. Yaitu apa? Unlimited Conference saudara. Dan berita baiknya saudaraku, Unlimited Conference yang tahun ini tuh luar biasa loh. Nanti kalau paginya kan Unlimited Conference saudara ya. Lah sorenya itu kan ada KKR tanggal 12 September, 13 September dan 14 September. Nah setiap harinya saudaraku itu akan diundi satu motor Honda Beat. Ada tabungan BCA sebesar 2 juta rupiah dan 1 juta rupiah. Loh luar biasa toh saudara. Jadi saudaraku yang belum daftar, ayo saudara daftar ya supaya kita juga bisa mendapatkan impartasi pengurapan yang baru dan juga kita bisa dapat kesempatan untuk memenangkan hadiah-hadiah tersebut. Saudaraku dan juga pengumuman selanjutnya untuk Bapak Ibu Saudara atau Bapak-bapak atau brother-brother yang ada di tempat ini, kalau ada yang namanya Agus gitu ya, ataupun pakai baju merah maupun juga yang ulang tahunnya di bulan Agustus saudaraku, setelah ibadah kalau belum daftar UC langsung daftar aja saudara. Karena apa? Ada promo spesial untuk yang 3 kategori itu tadi, yaitu diskon 17% saudara dari uang pendaftaran. Jadi saudaraku, saya ajak untuk kita mengikuti UC ini dengan sungguh-sungguh. Kalau belum daftar, daftar gitu saudara ya. Haleluya. Pengumuman yang terakhir saudaraku, minggu depan tanggal 2 September jam 9 pagi saudaraku, tepatnya pada hari Sabtu akan diadakan ibadah UMAS saudara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berusia di atas 60 tahun atau yang punya kenalan gitu ya, boleh diajak, boleh datang saudara. Karena saya percaya umas-umas yang ada di tempat ini, umas-umas di gereja keluarga Allah akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Haleluya. Sekian informasi tambahan pada sore hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Allah. Seperti halnya Daud mengalahkan Goliat dengan hikmat yang tidak biasa, kita pun bisa mengembangkan hikmat yang tidak biasa untuk mengalahkan segala masalah besar dalam hidup kita. Mari kita simak Revival News minggu ini. Mari kita sambut dan persiapkan ulang tahun ke-34 gereja kita keluarga Allah dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Bergabunglah dalam gerakan 10 hari doa puasa dari tanggal 1 sampai 10 September 2023. Untuk panduan tentang doa puasa dapat dilihat di gbika.org/doapuasa. Minggu depan kita akan kembali mengadakan perjamuan kudus tanggal 2 dan 3 September di setiap jam ibadah raya seluruh gereja lokal GBI Keluarga Allah. Perjamuan kudus akan selalu menjadi momen kita memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kembali diadakan baptisan air di momen khusus HUT ke-34 gereja kita. Pakai kesempatan ini untuk berkomitmen mengikuti Kristus melalui baptisan air yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 10 September jam 11 siang. Untuk informasi dan pendaftaran bisa melalui link berikut ini. Penyerahan anak juga akan dilakukan dalam hari Minggu tanggal 10 September di setiap jam ibadah. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, bisa mendaftar di link berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor 089 7014 5600.
Saudara, saya baru saja bersama rombongan pulang dari Nigeria ke gereja yang digembalakan oleh Pastor E.A. Adeboye. Dan kita terkagum-kagum, kita terheran-heran. Saudara, setelah COVID bukan mereka mulai berkurang, tapi justru makin menyala-nyala, luar biasa. Jadi kali itu juga dikatakan yang ikut ya pada hari Jumat itu sekitar 16 juta katanya, saudara. Jadi kita sampai terkagum dengan karya Tuhan yang luar biasa. Waktu saya lihat ada penyerahan anak-anak itu beribu-ribu, saudara. Luar biasa sekali. Nah, kali ini baru pertama kali ya saya berangkat dengan rombongan Agustus. Biasanya itu selalu Desember. Saya percaya bukan kebetulan, tapi Tuhan sedang mempersiapkan untuk apa? Api UC Conference gereja kita yang akan datang September. Saya dorong setiap saudara ikuti UC. Saudara akan lihat Tuhan berkarya luar biasa sekali. Saudara akan tangkap sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah saudara dapatkan di luar Tuhan. Saya percaya ini kesempatan yang luar biasa sekali. UC kali saudara akan lihat lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Itu pekerja luar biasa sekali, akan mengubah hidupmu. Dari lemah menjadi kuat, dari kalah menjadi pemenang. Dan akhirnya saudara hidup kemenangan dan dipakai Tuhan luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau saudara belum ikuti, percaya saya, nanti saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sebagai anak-anaknya, sadarilah di saat yang sama Tuhan memenuhi hidup kita dengan kasih. Di saat yang sama Tuhan mau penuhi kita dengan kuasa. Ikuti seri khotbah Anointing to Dominate di Keluarga Allah. Demikian Revival News minggu ini. Salam kegerakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan saya Eko dan ini istri saya Tia. Saat ini kami beribadah dan berjemaat di Gereja Keluarga Allah Yogyakarta. Puji Tuhan, kami pelayanan di The Star jam 14. Kami ingin menceritakan kebaikan dan mujizat Tuhan yang kami alami. Sudah lama kami memiliki kerinduan untuk mempunyai sepeda motor yang lebih baik daripada yang kami miliki sekarang. Dimulai dari bulan Oktober, semenjak istri resign dari pekerjaan, terus karena harus merawat ibu yang sakit, ibu harus bed rest, ibu sudah sering keluar masuk rumah sakit, dan puji Tuhan biaya mandiri karena kebetulan ibu belum tercover BPJS. Maka secara penghasilan, secara keuangan, rasanya tidak mungkin kalau kami harus mengalokasikan keuangan kami untuk membeli sepeda motor. Nah, saya diingatkan sama Tuhan untuk saya sampaikan juga ke istri, tetap bersyukur. Saya bilang ke istri, kalau kita seperti ini, jangan sampai kita bersungut-sungut. Karena ketika kita bersungut-sungut, maka padang gurun ini akan lebih lama. Kami mulai melakukan yang menjadi bagian kami, apa yang bisa kami lakukan. Mungkin dengan tetap menggunakan kendaraan sepeda motor yang ada. Nah, dengan sepeda motor ini ya kami bertiga ke gereja, kemanapun, kami bertiga, saya dan istri juga anak kami, yang kebetulan juga ibadah di Kids. Jadi setiap hari Minggu, dari Kalasan sampai ke The Star, yang idealnya kami tempuh, kalau dengan sepeda motor yang normal itu kami tempuh kurang lebih sekitar 40 menit sampai 45 menit lah.
Tapi dengan kondisi sepeda motor kami yang saat ini, yang kami miliki waktu itu, kondisinya tidak baik secara mesin, tenaga juga, kami ngalahi berangkat lebih awal. Jadi kurang lebih 1,5 jam sebelum kami kumpul. Karena kebetulan kami pelayanan di The Star jam 14. Nah, dengan berjalannya waktu seperti itu, kami merasakan bukan hanya perjuangan saja, tapi kami merasakan ada campur tangan kasih Tuhan, sehingga kami terus dimampukan. Di bulan Februari, gereja kita masuk di tema khotbah, seri khotbah yang baru, The Covenant of God. Nah, di situ kami dapatkan bahwasanya kami semakin dikuatkan, kami semakin dimampukan. Oh, Tuhan sudah melakukan perjanjiannya dengan kami. Yang jadi bagian kami adalah kami melakukan tugas kami. Kami melakukan menjadi kewajiban kami. Maka nanti Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Saya percaya itu, kami pegang setiap seri firman Tuhan yang dibagikan setiap hari Minggunya. Nah, tepat tanggal 25 Februari, di akhir bulan Februari, hari Sabtu itu saya ingat. Jadi ada orang yang tidak dikenal, yang kebetulan waktu itu saya ada di kantor, saya sedang bekerja. Dan istri yang menemui orang tersebut. Ya, pas itu saya pulang kerja sekitar jam 11. Setelah pulang dari beli sayur, saya kaget. Di depan rumah saya sudah ada orang yang nongkrong di teras. Apa benar ini rumahnya Mas Eko Wahyu? Saya disuruh oleh seseorang untuk mengantarkan motor dikasihkan sama Mas Eko. Istri telepon saya posisi ada di kantor, telepon saya sambil nangis-nangis. Saya bingung, ada apa? Ini kok istri saya nangis-nangis? Karena saya juga bingung, saya bilang, yaudah nanti jam istirahat saya pulang. Kemudian saya jam istirahat pulang, saya sempatkan sebentar pulang sampai rumah. Betul, di depan rumah itu sudah ada motor Beat warna hitam terparkir di depan rumah, di teras itu. Dan saya bingung, ini motor siapa? Apa motor yang diceritakan istri? Terus istri mungkin masih sedikit agak shock juga. Dia bilang, itu Pak, surat-suratnya ada di meja. Saya lihat STNK, BPKB, kunci motor, saya cek ke surat-suratnya tadi, nomor mesin, nomor rangka, itu sama persis semua, komplit. Bahkan yang bikin saya kaget lagi, untuk pajak tahun 2023 juga sudah dibayar lunas. Padahal pajaknya itu masih jatuh di bulan Oktober nanti. Ini sudah dibayar lunas untuk yang tahun 2023. Jadi untuk tahun ini saya tidak mikirkan pajak untuk kendaraan motor ini. Dan saya bersyukur dengan sepeda motor ini sekarang kami kemana-mana juga lebih nyaman. Ke gereja juga lebih nyaman. Mari saya mengajak semuanya untuk kita semua beribadah di hari Minggu. Jangan sampai lewatkan seri firman Tuhan setiap minggunya. Kita tangkap, kita imani, kita lakukan bagian kita. Saya percaya setiap seri firman Tuhan yang dibagikan di gereja kita bukan kebetulan, bukan rancangan manusia, tapi benar-benar itu tuntunan Tuhan untuk kita melangkah di tahun 2023 ini untuk rise and shine. Tuhan Yesus memberkati. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Saya rindu bahwa setiap kita tidak hanya sekedar tahu kita punya Allah yang hidup. Tapi kita mau belajar untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Mengenal isi hati Tuhan dan berikan yang terbaik buat Allah kita. Mari kita ambil waktu. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Ini kami Bapa. Kami yang tidak tahu apa-apa. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh mengenal Engkau lebih lagi. Pribadi-Mu. Kehendak-Mu. Perasaan-Mu. Datang Roh Kudus penuhi kami. Datang Roh Kudus penuhi kami. Kami buka hati kami di hadapan-Mu.
dengan segala kerinduan. Rindu Tuhan. Dengan rasa haus. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Demikian jiwa kami merindukan Tuhan. Ya Bapa, kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Kami mau datang kepadamu. Kami bersyukur selalu. Sebab kasih setia-Mu melimpah dalam hidup kami. Ku datang padamu. Ku bersyukur selalu. Sebab kasih setia-Mu melimpah dalam hidupku. Satu yang ku rindu, membalas kebaikan-Mu yang tak akan bisa menggantikan semua pengorbanan-Mu. Janji firman-Mu nyata, ku takkan ragu selamanya. Tak terselami jalan-Mu, ini hidupku bagi-Mu. Terimalah senap hatiku, yang terbaik ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Terimalah persembahanku, ku rindukan hidupku ini terus memuliakan-Mu. Mari yang terbaik buat Allah kita. Ku datang padamu, ku bersyukur selalu, sebab kasih setia-Mu melimpah dalam hidupku. Satu yang ku rindu, membalas kebaikan-Mu yang tak akan bisa menggantikan semua pengorbanan-Mu. Janji firman-Mu nyata, kami takkan ragu selamanya. Tak terselami jalan-Mu, ini hidupku bagi-Mu. Terimalah senap hatiku, yang terbaik ku serahkan untuk kemuliaan-Mu.
terbaik kami berikan bagimu Tuhan. Mari saudara gereja Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Angkat kedua tangan. Terimalah senam hatiku yang terbaik ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Terimalah persembahanku, ku rindukan hidupku ini terus memuliakan-Mu. Terimalah senap hatiku yang terbaik ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Sembah Tuhan dengan pujian ini. Ku rindukan hidupku ini terus memuliakan. Sekali lagi terimalah. Terimalah senam hatiku yang terbaik ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Sembah Tuhan dengan pujian ini. Terimalah persembahanku, ku rindukan hidupku ini terus memuliakan-Mu. Kami rindu, ku rindukan hidupku ini terus memuliakan-Mu. Inilah kerinduan hati kami Bapa. Ku rindukan hidupku ini terus memuliakan-Mu. Sembah Tuhan, memuja Tuhan. Kami rindu hidup kami terus memuliakan-Mu, terus menyembah-Mu, mengenal-Mu lebih lagi.
besar setiamu, Kau yang terindah. Sembah Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, penuhi kami. Biar kami nikmati pribadimu, biar kami nikmati hadirat. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Mari satukan hati. Sembah Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Sukakan hati Tuhan. Terus bergaul, terus berkata-kata dengan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau sungguh baik. Kau hadir di tengah-tengah kami, karena Kau berkenan, karena Kau suka penyembahan kami. Amin Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, ya Bapa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa. Angkat kedua tangan bersama. Terima kuasa Allah. Bapa, tercurah kuasa. Kau memulihkan hati, Kau menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir
sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Ya Bapa, terima dengan iman. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakira la pasakara la pasakara la pasakara la. Kami akan tenang bersamamu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kasih. Kuasamu tidak terbatas, tidak ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Engkau sanggup menolong setiap kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan, kasih-Mu setiamu selama-lamanya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membuang setiap kami. Kasih-Mu tetap saja. Sebelum kami Tuhan bertobat, Engkau sudah mengasihi kami. Engkau rela korbankan di atas kayu salib. Engkau mau memanggil setiap kami, Engkau mau mengundang setiap kami untuk ditolong Tuhan, untuk dapat pengampunan, untuk dituntun oleh Tuhan, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kasih setiamu selama-lamanya Tuhan. Engkau Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau El Shaddai, Engkau tidak terbatas. Kuasamu, kasih-Mu Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu, kami datang untuk beribadah padamu, kami datang untuk mencari Engkau Tuhan, kami datang untuk memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau segala-galanya. Engkau Tuhan kami, selama-lamanya kami akan menyembah Engkau saja, selama-lamanya kami akan ikut Engkau saja. Oh, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, lawat setiap kami, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, penuhi setiap kami dengan pemuliaan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, beri pengurapan yang baru, pengurapan yang memberi kekuatan, pengurapan yang memberikan kemenangan, pengurapan yang memberikan kesembuhan, pengurapan yang memberikan pertobatan, pengurapan yang memberikan penghiburan, pengurapan Tuhan yang memberikan kemampuan yang daripada Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang terus sertai setiap kami, membuat kami bukan hanya manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, tetapi manusia ilahi, karena Engkau ada dalam kami, dan Engkau berkarya dalam hidup kami. Kami tidak pernah sendirian, tapi Engkau yang berkarya. Jadikan kami anak-Mu yang kuat,
Jadikan kami hamba-hambamu, pelayanmu yang kuat. Jadikan kami Tuhan milikmu yang menyatakan pribadimu yang maha besar, yang maha kasih, yang hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan Kau yang berkarya senantiasa. Jamah setiap kami Tuhan, sekali lagi biar hati yang serong diluruskan, biar hati yang keras dilembutkan, biar hati yang cemar ditahirkan Tuhan. Engkau perbarui setiap kami, senantiasa diperbarui dengan pengurapan yang baru, dengan karya-Mu yang baru. Dan kami akan terus kuat di dalam Tuhan, kuat karena kasih karunia Tuhan, kuat karena penyertaan Tuhan, kuat karena karya-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Sungguh Kau nyata, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang terus Tuhan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu yang luar biasa. Biar itu menjadi rema bagi setiap kami, biar itu menjadi petunjuk bagi setiap kami. Dan kami boleh melihat karya-Mu yang nyata, kami boleh melihat kuasa-Mu yang nyata, kami boleh lihat anugerah-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami sekali lagi sepenuhnya dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakan haleluya dengan mantap. Haleluya. Lebih lagi mantap. Haleluya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatunya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhanku maha kasih, kasih setianya tidak berkesudahan. Tuhan nyata. Oh, hadiratnya nyata, karyanya nyata, janjinya nyata, firman-Nya nyata. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia yang luar biasa. PW luar biasa sekali saudara. Kita terus dibawa saudara, penyembahan pujian yang makin saudara berkenan di hatinya Tuhan, makin menjadi berkat bagi setiap kita. Siapa yang merasa sangat diberkati, angkat tangan, beri tepuk tangan yang meriah saudara. Saya percaya ini waktu-waktu yang luar biasa sekali saudara. Tuhan sedang berkarya nyata di tengah-tengah kita. Lah saudara, ya saya baru pulang dari Nigeria 1-2 minggu yang lalu, 1 minggu lebih gitu saudara. Ya minggu yang lalu kita juga kedatangan tamu saudara. Tapi saya rasa bersyukur ya 2 tamu yang kita undang jadi berkat luar biasa. Ya tapi juga selama kita di Nigeria kita lihat karya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Mungkin saya bisa ceritakan sedikit nanti di tengah-tengah khotbah saudara. Tapi itu membuat kita ya sungguh-sungguh mengalami karya Tuhan yang luar biasa, bahkan dipersiapkan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Tadi juga ada, saya di pengumuman ada saya cerita, ada yang luar biasa. Biasanya itu Desember saudara, tapi kali ini bisa dirubah jadi Agustus saudara. Jadi saya merasa ya Tuhan sedang ingatkan saya. Kenapa kali ini, tahun ini saja, padahal 4 kali sudah Desember. Karena Tuhan ingin mempersiapkan UC yang dilawat, yang dipakai Tuhan luar biasa. Segala pengurapan yang luar biasa sedang diberikan, akan diimpartasikan di UC saudara. Itu akan membuat kehidupan yang berubah, yang mengalami terobosan yang luar biasa. Gereja yang sudah siap untuk mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Kok diam saja toh saudara? Ya saudara, luar biasa. Saya dorong jangan sampai sia-siakan UC yang luar biasa. Yang belum daftar berjuang bisa ikut daftar. Tapi kalau enggak bisa sungguh minimal ikut yang sore saudara. Ada 3 hari sore juga. Kali ini ada pembicara-pembicara juga saudara. Ini ada door prize saudara, ya, ada sepeda motor, lalu juga pembicara, juga ada tamu saudara. Pembicara, keluarkan PowerPoint-nya segera saudara. Siapa namanya? Benny Bas apa? Ayo PowerPoint-nya bisa segera dikeluarkan untuk tamu pembicaranya. Juga ada pemuji saudara kali ini. Saya rasa Tuhan sedang
tunjukkan gitu saudara. Ya karyanya yang luar biasa, berkatnya yang luar biasa sekali. Saya percaya kita akan sangat diberkati saudara. Pemujinya siapa ya? Saya ini saudara, ada 2 saudara. Ya saya percaya akan jadi berkat yang luar biasa sekali. Ada Melita Sidaputar saudara. Itu. Lalu adalah Jacqueline Kolose. Semua sudah kenal ya kalau Jacqueline ini. 2 ini akan dipakai Tuhan. Saudara, datangkan berkat. Bawa pujian penyembahan yang dahsyat bagi Tuhan. Ya hamba Tuhan juga. Ya Benny siapa namanya lupa. Itu adalah muridnya Adit Buye saudara. Ya saya percaya ada yang diimpartasikan. Karena saat ini yang terakhir kita sempat diajak ya ke gereja salah satu muridnya yang lain saudara. Nanti kapan mungkin kalau bisa minggu depan saya ceritakan. Ternyata juga sama. Karena dapat impartasi saudara. Sehingga akhirnya dipakai Tuhan bangun luar biasa. Ya kita juga heran-heran saudara. Kita nggak ngerti. Kita sempat datang di sana saudara. Setelah selesai minggunya konferensi sana. Ternyata gereja itu justru juga sama. Baru ibadah perdana pertama kali saudara. Luar biasa sekali saudara. Jadi Tuhan tunjukkan luar biasa. Mereka sedang bangun ya 2 tower, 1 gedung untuk ibadahnya. Itu siap tower 12 lantai saudara. Jadi ada banyak Tuhan berkarya luar biasa. Ada impartasi. Saatnya kita juga tangkap impartasi yang luar biasa. Tadi saya tiba-tiba tergerak saudara. Ya nanti saya cerita lagi. Ya karena saya pulang kemarin banyak tamu saudara. Saya waktu di sana ada mereka sedang doa dengan minyak pengurapan. Saya rasa diingatkan Tuhan ambil minyak pengurapan saudara. Yang sedang didoakan dipakai di sana. Untuk impartasi juga di sini. Maka selesai ibadah nanti saudara yang ingin saja bisa maju saudara. Saya akan mengurapi dengan minyak yang saya bawa dari sana. Bukan minyaknya, tapi Tuhan yang sedang berkarya di tempat itu. Saudara kita tangkap karya Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan yang luar biasa. Asal diimani firman Tuhan ditaati. Saudara akan lihat kedahsyatan Tuhan luar biasa saudara. Lalu Miracle Night juga sama saudara. Kemarin saya pulang karena saya lihat sana sedang dibangun ibadah yang luar biasa. Kemarin kita juga bangun ya untuk Miracle Night ibadah yang antusias. Nanti saya juga ceritakan juga mengalami terobosan yang luar biasa. Ya lalu kita sedang bangkitkan juga minggu depan juga sekali lagi ya akan dibangkitkan. Ada saya, ada Agung Rianto. Oh ini Agung Rianto. Dia itu mengalami mujizat luar biasa. Saya hanya kasih tahu gongnya saja ya. Tahu enggak saudara mujizat luar biasa. Dia adalah SGL kita. Salah satu ya gembala ya lokal kita saudara. Dia sempat tangkap rema Tuhan yang diberikan di gereja kita. Sampai ada orang itu ngasih perusahaan. Apa saudara pernah nemu loh. Tiba-tiba saudara dikasih perusahaan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Enggak mau ya jangan tahu. Tapi siapa yang mau saudara? Minimal dengarkan kesaksiannya saudara. Bagaimana kok sampai Tuhan gerakkan orang punya perusahaan dikasihkan dia. Dia saja heran kaget kok bisa ya gitu saudara. Tapi sekali lagi saudara rindu besok Jumat kataan sebelah. Besok Jumat gitu kataan sebelah saudara. Kok diam saja toh? Ayo yang semangat. Ya kita masuk firman Tuhan saja saudara ya. Hari ini luar biasa sesi keempat hikmat untuk mengalahkan Goliat. Sekali lagi ada hikmat yang daripada Tuhan saudara. Untuk apa? Ya fungsinya kalahkan Goliat. Goliat ya masalah dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang sedang mengalami Goliat masalah kesehatan saudara. Karena sakit penyakit yang berat, yang parah itu Goliat. Tapi ada hikmat untuk kalahkan Goliat sakit penyakit. Mungkin ada yang sedang mengalami masalah Goliat rumah tangga. Masalah yang besar seperti raksasa masalahnya. Ada hikmat untuk kalahkan ya Goliat masalah rumah tangga. Ada Goliat untuk kalahkan ya masalah kegagalan. Mengalami kegagalan total. Tapi ada hikmat bangkit lagi saudara. Menyala lagi saudara. Bergerak lagi saudara. Breakthrough lagi saudara. Dipakai Tuhan lagi saudara. Mengalami kemenangan lagi.
Kok diem terus di sini, ini sudah dipersiapkan loh. Ayo saudara mulai belajar. Ya, katakan sebelah dulu, ayo semangat, katakan sebelah. Ayo semangat gitu. Dadanya ditepuk sendiri, ayo semangat gitu saudara. Amin. Lebih baik semangat atau loyo? Siapa rindu anak saudara loyo? Siapa senang anak saudara semangat? Nah, saudara pilih orang tua yang loyo atau semangat? Saudara pilih anak yang loyo atau semangat? Saudara pilih pendeta yang loyo atau semangat? Saudara pilih anggota yang loyo atau semangat? Tuhan ingin umatnya loyo atau semangat? Katakan saudara, maka sing semangat gitu kata. Katakan sebelah saudara, maka harus semangat gitu saudara. Ya itu Tuhan kita. Yang penting saudara, ini sedang diajarkan ada hikmat yang daripada Tuhan untuk kalahkan Goliat masalah dalam kehidupan kita, termasuk Goliat masalah masa depan, masalah pelayanan saudara. Dan kalau saudara bisa tangkap, saudara akan kalahkan Goliat dalam kehidupan saudara. Maka dengarkan sungguh-sungguh ya, karena raksasa bisa dikalahkan dengan hikmat daripada Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 4 mulai. Ya, saudara, ini akan saya bacakan dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Saudara yang punya saudara bisa baca juga karena perkataannya lebih mantap saudara. Ayat 4 dikatakan maka seorang jago berkelahi. Lah kenapa kita pakai ini? Karena bahasanya to the point saudara. Jadi ada seorang jago berkelahi, ahli berkelahi yang bernama Goliat. Artinya Goliat itu jago berkelahi dari kota Gad, keluar dari perkemahan Filistin untuk menentang orang Israel. Sehingga tingginya kira-kira 3 meter. Ada saudara tingginya 3 meter saudara. Iya saudara. Dan ia memakai topi tembaga dan baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 57 kilo saudara. Pakaian aja 57 kilo saudara. Kakinya dilindungi oleh penutup kaki dari tembaga, dan baunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya sebesar kayu ya, pada alat tenun saudara. Jadi seperti kayu balok gitu saudara. Dan mata tombaknya kira-kira 7 kilo beratnya. Seorang prajurit berjalan di depannya dengan membawa perisainya. Dari kalau saudara baca ini, saudara bisa hayati ini sampai seorang dikatakan jago berkelahi, jago berperang saudara, yang hebat, yang dahsyat, yang sangat besar, diperlengkapi luar biasa. Ini tadi dikatakan Goliat atau raksasa yang sedang menghadang umat Tuhan pada saat itu saudara. Tapi sekali lagi jangan gentar terhadap raksasa, karena ada hikmat Tuhan yang bisa kalahkan raksasa. Kuncinya saudara, milikilah iman, tetap bisa kalahkan raksasa yang ada dalam kehidupan saudara. Kalau enggak punya iman saudara, maka saudara enggak akan bisa punya kemenangan untuk menghadapi Goliat. Saudara lihat tentara Israel, semua enggak punya iman dan ketakutan saudara. Dicekam ketakutan, maka enggak bisa saudara mereka kalahkan Goliat saudara. Ya, kakak-kakaknya Daud juga sama. Semua enggak punya iman, malah takut, enggak ada yang berani maju. Sampai Saul rajanya, orang topnya juga kena ketakutan, enggak punya iman, enggak bisa dipakai. Saudara, kalau mau saudara kalahkan raksasa yang ada dalam hidup saudara, punya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara harapkan menang atas raksasa. Punya iman, saudara bisa menang atas raksasa dalam kehidupan saudara. Karena ada Tuhan yang bisa memberikan hikmat, ada Tuhan yang akan bisa menolong, ada Tuhan yang bisa memberikan kemenangan, ada iman saudara. Ya, Daud itu punya iman, maka saudara beda dengan yang lain. Yang lain gak bisa kalahkan Goliat, tapi Daud bisa kalahkan Goliat saudara. 1 Samuel 17 ayat 48 mulai. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud lari ke barisan musuh. Nggak takut saudara, bukan larikan diri, malah ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dari orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud saudara
Daud saudara mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu ya, dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Dia kalahkan, bahkan bunuh, bantai, sehingga gak ada lagi Goliat di dalam kehidupannya. Sama dengan setiap saudara, kalau saudara gak punya iman, saudara akan ketakutan, saudara akan sembunyi seperti tentara Israel yang lainnya, seperti kakaknya bahkan Saul. Saudara boleh punya kedudukan, saudara boleh punya kekayaan, mungkin yang paling tinggi kedudukan, kekayaan paling banyak, pengetahuan, pendidikan yang hebat, tapi kalau saudara gak punya hatinya, saudara gak punya keberanian, saudara gak punya iman di dalam Tuhan, saudara tidak akan berani menghadapi. Maka Tuhan gak bisa pakai saudara. Saudara akan dicekam khawatir, dicekam ketakutan. Saudara akan menjadi orang yang tidak berdaya, gak bisa berbuat apa-apa, sekalipun sesungguhnya anaknya Tuhan, sekalipun sesungguhnya barisan Allah, sekalipun sesungguhnya dipakai oleh Tuhan. Daud berkata, ini barisan Allah, jangan gentar, jangan takut, kalahkan Goliat. Miliki iman. Saat ini saudara langkah pertama, miliki iman. Bisa, bukan tidak bisa. Masalahmu bisa diselesaikan. Goliat bisa dikalahkan dalam hidup saudara. Iman nih seperti Daud saudara, bisa, bukan tidak bisa. Bisa. Kalau saudara berani, maka saudara lihat kuasa Tuhan ya dinyatakan. Berpikirlah bisa, percayalah bisa, katakanlah bisa, berjuang sebagai pemenang. Tuhan akan berkarya dalam hidup saudara, dan saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara nggak punya iman, sekali lagi, saudara nggak pernah berjuang, betul nggak? Hanya dicekam ketakutan, kalah. Tapi kalau saudara punya iman, saudara akan berjuang, saudara akan berdoa pada Tuhan, saudara bisa minta hikmat dari Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hikmat. Bagaimana caranya kalahkan Goliat? Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan kasih karunia. Dan waktu saudara dapat dari Tuhan, maju bersama Tuhan, saudara menang, saudara menang, saudara menang, saudara menang, dan saudara akan menang. 1 Samuel 17 ayat 38 mulai. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah ya kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya ya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicoba. Maka berkatalah Daud pada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian menanggalkannya. Saudara, jadi saudara saat itu saudara pikir Saul, saudara, ya dia kalau orang perang itu ya pakai baju seperti itu, pakai pedang seperti itu, saudara. Tapi saudara itu nggak akan bisa menang. Saul sendiri aja nggak bisa, punyanya dia nggak bisa diandalkan. Tuhan bisa pakai hikmat. Ya, kalau hanya langsung muka dengan muka ya kalah besar kok saudara. Betul nggak saudara? Kalah hebat kok saudara. Tapi ada hikmat Tuhan. Jangan dekat-dekat dia, gunakan umban saja. Saudara, ada hikmat dari Tuhan. Dia bisa gunakan umban jarak jauh. Kalau jarak dekat ya tempur ya kalah. Memang kekuatannya kalah, senjatanya kalah, semua kalah. Tapi ada hikmat Tuhan yang bisa menolong dia. Saudara, waktu kita berani percaya, ya waktu kita berani berjuang, waktu kita berani cari Tuhan, Tuhan bisa bukakan bagaimana cara kalahkan Goliat. Saudara, doakan saudara berani punya iman, saudara berani melangkah dengan hikmat Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat pada saudara. Saudara bisa menang karena hikmat dari Tuhan. Bukan berhadapan, tapi dari jauh. Maka dia sudah punya kepandaian untuk ketepelnya. Maka dia bisa melempar ketepel dengan baik. Dan ketepelnya waktu dilemparkan, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, terbenam di daunnya Goliat. Goliat kalah, Daud menang atas Goliat. Masalah karena hikmat daripada Tuhan, saudara. Amin. Saja saudara punya iman, minta hikmat Tuhan, maka saudara akan lihat hikmat yang Tuhan berikan. Kalahkan Goliat masalah dalam kehidupan saudara. Lah saudara, maka kita perlu mengimbangkan hikmat yang ada pada kita. Hikmat Tuhan maksud saya seperti otak,
kita terus perlu belajar. Otak kita makin pandai. Betul gak saudara? Mikir-mikir, otak kita terus makin kreatif. Hikmat juga sama. Kita terus cari Tuhan. Mulai minta hikmat. Tangkap hikmat yang sederhana, tangkap lagi hikmat yang lebih lagi. Nanti makin lama makin tajam saudara. Makin lama saudara makin mudah tangkap hikmat dari Tuhan. Bahkan hikmat yang sudah Tuhan berikan bisa makin berkembang, bisa makin berkembang, bisa makin berkembang. Seperti kepandaian bisa makin berkembang, hikmat juga bisa makin berkembang. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Lah kita akan belajar beberapa. Yang pertama, ya, hikmatnya ini adalah tidak ada rotan, akar pun jadi. Nggak ada rotan, akar saja yang seperti rotan jadi. Saudara, Hakim-Hakim 15 ayat 14 mulai, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan sorak-sorai, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur, ya, tangga dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya di punggungnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Salomo, dengan rahang keledai, bangsa keledai ini kuhajar, dan rahang keledai, ya, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul, saudara. Jadi kalau saudara bisa ikuti ceritanya saat itu, karena dia nggak hati-hati hidupnya dengan Delila, sampai dia sempat dijebak, saudara. Wah, mau ditangkap itu, saudara. Dia nggak bawa senjata, tapi saat dikepung pasukan, saudara, dia sedang nggak banyak senjata, tapi dia lihat ada rahang keledai, saudara, ambil saja. Yang nggak usah senjata, nggak apa-apa, rahang keledai saja bisa dipakai oleh Tuhan, menolong dia. Dengan rahang keledai juga bisa kalahkan masalah, kalahkan musuh, saudara. Bantai masalah, bantai musuh, saudara. Tidak harus punya pedang baru bisa menang, tidak harus punya senjata yang biasa dipakai, ya, di medan perang. Harus punya pedang yang harusnya dipakai untuk lawan musuh, nggak ada. Tapi ada rahang keledai, pakai saja. Yang ada tidak ada rotan, akar pun bisa dipakai, dan saudara tetap bisa kemenangan. Tepuk tangannya yang sangat meriah untuk Tuhan kita, saudara. Percaya dalam hidup kita harus belajar gitu. Jangan pernah putus asa. Jangan hanya kalau ada obatnya saya bisa sembuh. Kalau nggak ada obatnya sekarang sudah nggak produksi, cari nggak ada, nggak bisa sembuh, keliru. Kalau ada dokternya bisa sembuh, ini dokter hebat. Kalau dokternya nggak ada, keluar kota, keluar negeri, apalagi mati, nggak bisa. Jangan, ada dokternya baik, ada obatnya lebih baik, tapi nggak ada dokter, nggak ada obat pun, ada kesembuhan ilahi, ada pertolongan dari Tuhan. Bahkan Tuhan sebetulnya sudah menyediakan, saudara. Nggak ada dokter, nggak ada itu, tertawa saja. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada yang lain yang bisa dipakai oleh Tuhan. Banyak kesaksian orang sakit gak pernah bisa sembuh, saudara. Ya, saya pernah dulu saksikan juga. Bingung, saudara. Oh, dokter, datang pada satu dokter yang terkena. Dokternya sudah beri obat ini, orang bisa sembuh. Coba lagi obat yang ini, gak bisa. Terus sampai sekian lama gak pernah bisa sembuh, saudara. Sampai dia juga kewalahan. Lalu tanya dokter, gimana dokter? Ini masih ada harapan apa enggak? Dokternya berkata, semua obat sudah aku coba, tapi nyatanya nggak bisa kok. Jadi semua ilmu yang aku punya sudah aku coba, tapi nggak bisa. Namun ada satu ilmu lagi yang belum pernah aku coba, yang mungkin juga orang lain belum pernah nyoba gitu. Nah, kamu mau ndak jadi percobaan gitu, katanya gitu. Lah sudah nggak bisa sembuh, ya apalah boleh banyak, terserah dokter apa. Obatnya adalah setiap hari, ya, tertawa. Saya lupa angkanya, ya, nanti tolong dicari ya cantik kesaksian ini karena ada. Jadi setiap hari tertawa sekian banyak. Misalnya lah, setiap setengah jam harus tertawa gitu. Setiap setengah jam harus tertawa gitu. Setiap setengah jam harus tertawa gitu, saudara. Setengah tertawa, saudara. Lalu kasih itu saja obatnya, lalu yang lain cuma vitamin supaya tubuhnya kelihatan segar saja. Setelah itu kasih obat seperti itu, dia mau lah coba.
pulang 2 minggu kemudian datang. Ya dokter ya guys, orang bilang, dia bilang sembuh dokter. Ternyata sembuh loh. Nggak pakai obat macam-macam loh saudara. Kasih obat tertawa saja sembuh loh saudara. Malah karyawannya semua berkata, bersaksi, luar biasa loh. Bosku dulunya galak, kejam loh saudara. Marah terus setiap hari. Sekarang tiap hari tertawa terus. Sekarang tiap hari sabar. Semua diberkati saudara. Semua jadi senang kerja di situ. Sembuh saudara kesehatannya. Sembuh pekerjaannya. Saudara dengar. Ada hikmat Tuhan yang bisa saudara dapatkan. Jangan berkata tidak ada. Nggak ada dokter, nggak ada obat saudara. Kalau ada yang baik, tapi sekali lagi tetap ada. Akar pun jadi, tertawa saja luar biasa sekali. Amin. Kalau saudara punya jalan buntu, nggak ada jalan saudara. Jalan ini tertutup, jalan ini tutup, jalan ini tutup, semua nutup jalan saudara. Nggak usah takut. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Selalu ada jalan yang saudara tahu. Yesuslah jalan keluar. Untuk masalah saudara, Yesuslah jalan keluar untuk kalahkan Goliat dalam kehidupan saudara. Yesuslah jalan ngalami kesembuhan, kesehatan. Yesuslah jalan ngalami pemulihan rumah tangga saudara, pernikahan saudara. Yesuslah jalan bisa menolong keluar dari kegagalan, jadi orang yang berhasil. Yesuslah jalan untuk kekurangan saudara, jadi kelimpahan, jadi berkat. Dialah jalan untuk semua pelayanan, komsel dan lain-lain. Amin. Gak ada orang yang peduli juga gak usah takut saudara. Orang tua sampai orang tua pun gak peduli, gak usah takut. Pemimpin gak peduli, gak usah takut. Orang lain gak peduli, Tuhan tetap peduli. Maka di gereja kita pakai nama KA peduli, keluarga Allah peduli. Karena ada Tuhan yang memberi tugas untuk peduli. Tetap saja ada Tuhan yang peduli. Tambah satu, nggak ada kepandian, nggak ada pengalaman, nggak ada pendidikan tinggi. Dengar, hikmat Tuhan itu jalan keluar. Saudara bisa dapatkan apa? Hikmat Tuhan. Apa sekali lagi? Hikmat Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Saya beri contoh untuk ini yang baru, saudara. Saya suka belajar, saudara dengar. Satu kali saya dengar di Bogota ada pendeta namanya Cesar Castellanos. Wah, ngalami kelompok saya luar biasa sekali. Saya mau di sana nggak bisa karena nggak bisa bahasanya. Lalu ya teman saya ada yang ngajak, ayo Pak ke sana. Saya berkata puji Tuhan ada yang ngajak. Saya berangkat sendiri nggak bisa kok, nggak bisa bahasanya kok. Sekarang ada teman yang bisa bahasanya Inggris ngajak, ya ikut saja saudara. Setelah sampai di sana saudara, ya saya nggak mudah karena kan tidak mau tuh orang nggak dengar untuk dia, hanya menerjemahkan terus. Dia bukan penerjemah, dia ikut saya berusaha dengar, ya sulit saudara. Sana bahasanya aslinya Spanyol, ya tapi saat itu khotbahnya bahasa Inggris. Inggris saja nggak bisa, apalagi Spanyol. Jadi saya nebak-nebak saja saudara. Setelah selesai saya tanya teman pendeta saya, tapi hanya inti-inti gitu saja. Jadi waktu saya belajar di Bogota, saya itu nggak ngerti. Jujur itu hanya ngerti satu. Setiap orang kalau mau bisa dipakai oleh Tuhan, bisa jadi ketua kelompok saya. Pokoknya itu saja saudara. Tapi ada satu yang saya tahu, saya nggak punya pengetahuan bahasanya, saya tidak punya kemampuan bahasa. Tapi di situ ada pengurapan. Waktu ada tantangan pengurapan, saya maju. Nggak ada pengetahuan bahasanya, orang yang menerjemahkan saya tidak ada. Tapi ada pengurapan Tuhan. Ya saudara, maju, saya terima pengurapan itu. Yang lain pergi semua jam makan. Saya nggak butuh jam makan. Pengurapan lebih penting daripada jam makan. Saya ambil pengurapannya, saya terima pengurapannya. Waktu pulang, pengurapan itu yang membukakan hikmat. Pengurapan itu akan bukakan hikmat. Ada pengurapan, ya hikmat itu terbuka. Mulai Tuhan bukakan, mulai Tuhan bukakan. Saya pulang, Tuhan dengan hikmat Tuhan bangun prinsip 12. Maka jadi gerakan, orang di mana-mana datang. Yang pertama, hikmat Tuhan. Saudara tangkap, tidak ada akar. Kok tidak? Tidak ada rotan, akar pun jadi. Saudara jangan mikir nggak ada. Dengar ya, seperti janda Nabi terjerat utang datang pada Elisa. Gimana ini gimana? Elisa tanya, apa yang padamu di rumah? Nggak ada, semua nggak ada. Kalau ada tak bayar dewi, nggak ada. Tapi Elisa sedang ingatkan, ada minyak dalam buli-buli sedikit. Dianggapnya nggak penting.
Nggak bisa, ini bayar utang nggak bisa. Tapi Tuhan berkata, hikmat Tuhan. Dengan iman ada hikmat Tuhan. Waktu dia terbuka, dia melangkah dengan mujizat terjadi. Musa mau dipakai Tuhan luar biasa. Betul saudara, dia selalu berkata, aku tidak pandai bicara, aku tidak ini, tidak itu, tidak bisa pokok, tidak bisa, tidak punya apa-apa. Tuhan berkata, apa yang di tanganmu? Tongkat, tongkat itu bisa aku pakai. Diisi kuasa Tuhan, sehingga lakukan banyak mujizat, banyak mujizat. Akhirnya membuat dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya itu yang pertama, saudara. Yang kedua, berani berpikir sesuatu yang kreatif. Kreatif. Jangan itu terus, saudara. Punya ilmu saja 1 puluhan tahun ya itu terus, saudara. Bisa ayam goreng satu aja modelnya itu ya itu nggak pernah berkembang gitu, saudara. Jangan sampai seperti itu, saudara. Lukas 3 ayat pertama mulai. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumun dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, ya. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya bertolak perahunya sedikit jauh ya dari pantai. Lalu ia duduk dan apa, saudara, mengajar orang banyak dari atas perahu. Dengar, pada saat itu yang namanya mengajar itu di bait Allah, atau minimal di sinagog. Orang Yahudi kalau ngajar ya datang di bait Allah, dapat tugas ngajar. Kalau enggak ya di sinagog, memang tempat untuk mengajar. Selalu gitu, saudara. Yesus beda. Yesus ngajar di bait Allah, Yesus ngajar di sinagog. Tapi Yesus juga ngajar ya di atas bukit. Yesus mengajar bahkan di atas perahu. Nggak punya perahu ya kreatif, perahunya Simon ya bisa dipinjam, dipakai mengajar. Jadi harus belajar kreatif, saudara. Oh bukan ya biasanya ini ya ini saja, ilmunya ini jangan, saudara. Belajar, mikir, ada yang lain lagi, kreatif, bisa lebih maju lagi. Apalagi dunia ini kemajuannya pesat sekali. Kalau saudara bisanya itu saja, sudah ketinggalan zaman. Akhirnya saudara akan terlindas, kalah dengan yang lain. Yang lain kreatif. Sekarang kreatif luar biasa. Maju lagi, berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Betul gak, saudara? Handphone itu saja, saudara, berkembang lagi, berkembang lagi. Sekarang handphone itu sudah, wah bisa ini, bisa ini, bisa ini. Maka orang jadi itu kebutuhan. Betul, saudara, harus belajar kreatif. Saya tidak tahu dengan saudara, kalau saudara punya kemampuan apa, dari dulu jangan hanya itu saja. Tapi saya singgung sedikit, nasi goreng, pisau dan goreng tok. Ya itu bagus tapi kreatif. Oh goreng hanya asal disuguhkan dengan, wah dikemas, tempatnya yang baik, ditoto sedikit, itu sudah beda, saudara. Betul enggak, saudara? Hasilnya akan beda. Mungkin wah cari lagi yang lebih banyak disukai orang. Pokok kreatif, saudara. Saudara punya penginapan misalnya, jangan ya itu. Sudah saya lihat ada penginapan sudah sejak saya kecil, saudara, sampai 40 tahun ya model podogono terus, saudara. Ya sudah ketinggalan zaman. Sekarang itu sudah wah maju sekali. Itu tanahnya besar loh, bangunnya besar. Tapi ya dari dulu 30-40 tahun ya gitu-gitu terus, kalah, ketinggalan. Harus kreatif. Ada hikmat Tuhan yang membuat kreatif, saudara. Belajar. Minta hikmat Tuhan supaya saudara dapat hikmat Tuhan, supaya saudara bisa mulai kreatif, saudara. Karena akan membuat saudara mengalami kemajuan. Melayani juga sama. Asyir ya, saya tidak tahu asyir ya. Ya bisa saja saudara dari asyir sudah, Pak, aku sudah di asyir loh. Kapan? Sejak berdirinya gereja kita. Ini nanti ulang tahun 34, saya sudah jadi asyir 34 tahun, Pak. Luar biasa. Tapi kalau saudara hanya asyir datang ya, amin, amin gitu saja. Ya hanya ini saja, tidak ada apa-apanya. Itu enggak bisa mengalami breakthrough. Ya itu saja. Asyir juga bisa kreatif. Bagaimana nyapanya misalnya. Minimal belajar senyum dulu, saudara. Kalau asyir yang merenggut terus, ya enggak pernah jadi asyir yang excellent, saudara. Betul enggak? Belajar gimana berkati orang. Mungkin pakai kata-kata. Saya kalau praktek itu, saudara, di depan cari asyir, Roni tahu ya. Saya enggak dia bisa, halo gimana Bu? Wah lama enggak ketemu ya.
dulu gimana? Ada bicara, berkati dia. Anak-anak kecil selalu saya tanya, anak sudah ikut kok? Ya, kita apa belum? Misalnya gitu. Belum, ayo ikut kita ya. Kalau sudah, wah bagus ya, maju ya saudara. Supaya orang senang. Saudara lihat yang banyak. Kadang-kadang orang, wah senang aku. Ditanya Pak Ubaja, wah senang aku. Disalami, minta foto, minta selfie, minta apalagi bodoh. Pokok belajar kreatif. Sekalipun hanya Aser. Saudara dengar, ada Aser yang hebat. Ada Aser ya gitu-gitu aja. 34 tahun hari ini saya percaya Aser GBI Keluarga Allah, apalagi yang ISS, jadi Aser yang hebat. Orang datang terjamah. Dulu kita kasih permen misalnya gitu saudara. Itu kan berusaha kreatif toh saudara, betul gak saudara? Belajar, minta hikmat Tuhan. Gimana orang datang aku terima tuh senang dia diberkati. Datang di sini ketemu aku diberkati. Hidupku jadi berkat, bukan hanya tugas. Tugas yang jadi berkat. Kalau hanya tugas gak jadi berkat ya percuma. Apalagi tugasnya malah nyakiti orang lain gitu. Orang mau enggak dianggap, enggak dilihat. Saudara gitu. Belajar kreatif. Pakai hikmat Tuhan. Saudara akan maju. Saudara pekerja juga sama. Belajar gimana orang datang di toko saudara senang. Orang datang dalam pelayanan saudara senang. Sekretariat belajar bagaimana. Jangan judes, jangan apatis, gak perhatian. Belajar gimana orang itu datang disambut yang baik. Mereka ya akhirnya diberkati. Melayan Tuhan juga sama. Saudara kreatif. Pelayanan belajar kreatif. Yesus kreatif. Saudara tidak hanya harus di bait Allah dan sinagog saja. Di jalan-jalan. Di rumah-rumah. Di atas bukit. Di atas perahu. Oh saudara luar biasa. Dia bahkan kalau saudara perhatikan, dia memberi ilustrasi, dia memberikan contoh yang sesuai dengan kehidupan mereka, saudara. Dan itu banyak sekali. Hanya orang lebih mudah ngerti, hanya orang lebih diberkati, hanya pelayannya lebih maju, hanya datang. Sajak saudara, hikmat buat saudara kreatif. Katakan sebelah, kreatif. Hikmat untuk kreatif. Yang di atas mimbar apalagi, lebih lagi. Jangan hanya monoton itu terus lagune sore ya satu kuwi wae diulang-ulangi wis 40 tahun gitu saudara. Sejak awal sampai sekarang dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Ya, lalu yang ketiga, hikmat ya berani membuat sesuatu yang super excellent. Excellent itu bagus, baik, luar biasa, super bagus, super excellent. 1 Raja-Raja 10 ayat 18 mulai. Juga raja membuat tahta besar dari gading. Jadi ini raja selalu buat tahtanya bukan asal besar. Bahkan dari apa? Tahtanya saudara, dari apa? Gading saudara. Zaman dulu belum ada, tapi dia kreatif sendiri dengan hikmat. Salomo orang yang sangat hikmat. Dia dikagumi sampai Ratu Seba kagum dengan ya tata kerajaan Roma, istana yang dia bangun, yang disalut dengan emas tua. Gading disalut dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkat. Ya sudah belum ada, dulu paling 1 tingkat. Pada tahta itu ada sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek itu apa ya? Aku orang ngerti apa saudara. Pokoknya sudah sesuatu yang membuat indah lah gitu saudara ya. Di samping kelek itu berdiri 2 singa, ada singanya. Sedang 12 singa berdiri di atas ya 6 tingkat itu, sebelah menyebelah. Lalu saudara perhatikan, intinya nih, belum pernah diberat yang demikian bagi satu pekerjaan. Dia kreatif, dia berani memberi yang terbaik, belum pernah ada. Dia membuat yang terbaik yang belum pernah ada. Orang kalau bisa membuat satu yang bagus, yang belum pernah ada, itu akan ngagumkan, itu akan dibutuhkan, itu membuat orang seluruh dunia datang pada Salomo. Betul? Untuk lihat hikmatnya, untuk lihat apa yang dia kerjakan, untuk lihat sesuatu. Kalau saudara kerja, semua yang sama-sama sudah biasa ya saingannya berat. Tapi kalau saudara bisa buat sesuatu yang belum pernah orang buat, selain kalian, dan bagus, ini bagus sekali, otomatis nggak ada saingan. Saudara akan breakthrough, saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa, bahkan excellent. Saudara, orang itu kagum kok bisa ya
mikir seperti ini, kok hebat ya, tatanya itu hebat. Raja-raja lain ingin tahu seperti apa tata kerajaannya, tempat duduknya raja seperti apa. Orang kagum, orang heran, orang ingin datang, saudara. Orang ingin belajar karena yang lain belum ada. Belajar, saudara. Belajar supaya saudara bisa menemukan sesuatu, saudara. Belajar, bahkan belajar cari hikmatnya dari Tuhan. Pengetahuan manusia bisa hebat, tapi kalau hikmat Tuhan itu banyak kan manusia belum tahu, manusia belum bisa. Hikmat Tuhan itu buat kita dapatkan sesuatu yang orang lain nggak terpikirkan, orang lain nggak bisa mengerti. Kalau saudara lakukan sesuatu luar biasa. Saya cerita sedikit lah, seperti yang terjadi di Nigeria. Ini jadi oleh itu ya saudara, itu luar biasa sekali. Saudara, mereka dari pertama gereja kecil, selamatkan jiwa, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin banyak. Mungkin saudara, ya, dari mungkin 10 orang, akhirnya jadi 100, jadi 1000, 10.000, 100.000, mungkin 1 juta, saudara, mungkin 5 juta, saudara, mungkin 10 juta. Saya dengar sekarang, ya dari mereka berkata, jemaatnya yang di Nigeria saja ya, belum termasuk lagi ya, sekitar 16 juta. Orang selalu akan berkata, yang seperti ini belum pernah ada. Betul? Apa ada? Gak ada. Gedung gerejanya, ini lebih lagi orang gak bisa mikir. Dulu gedung gereja kecil, mungkin pertama di rumah, tapi gak cukup, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Sampai 5.000 yang saya dengar pernah. 5.000 bangun apa? Sepanjang setengah kilo, lebar setengah kilo. Itu saja kalau sekarang di Solo atau di kota Indonesia lah, orang bangun gedung gereja panjangnya setengah kilometer, lebarnya setengah kilo. Orang sudah gila-gila, kok bisa ya? Apa bisa toh? Gedung gereja kok panjangnya setengah kilometer, lebarnya setengah kilo? Apa bisa? Orang sudah berkata belum pernah ada. Ya mungkin malah ada yang pernah, nggak mungkin bisa. Tapi dia berjalan, alami luar biasa. Setelah setengah kilo kali setengah kilo gak cukup, 1 kilometer kali 1 kilometer. Saudara, bayangin saudara, orang berkata lagi mana bisa, luar biasa, gak ada dimanapun. Waktu saya dengar pertama kali 1 kilo kali 1 kilo, saya penasaran saudara. Saya berjuang untuk di sana, akhirnya bersyukur saya bisa ke sana. Lihat fakta, mereka membangun gedung gereja panjangnya 1 kilometer, lebarnya 1 kilometer. Oh, waktu saya di sana, wah kagum-kagum saudara. Hari yang pertama, kedua, ketiga, hari Kamis diumumkan, hari Rabu diumumkan. Besok pagi, hari Kamis pindah gedung yang baru, 3 kilo kali 3 kilometer. Saya berangkat itu belum dengar saudara. Ada yang 3 kilo kali 3 kilo. Saya dengarnya hanya 1 kilo kali 1 kilo saudara. Kalau saudara lihat gambar itu saudara, supaya ngerti sedikit, bangunnya dia itu luar biasa. Orang gak pernah bisa mikir, tapi mereka bisa mikir. Bahkan yang spektakuler saudara. Ini saudara tahu gak? Ini apa? Ini 3. Ini di sini ya. Ya, ini bangunan semua. 3 ini adalah itu mimbar, saudara. 3 itu mimbar, betul saudara. Yang tengah mimbarnya di sini. Lalu ini samping jadi seperti ini satu, yang di tengah itu saudara. Terus ada kanan, ada kiri itu saudara. Itu yang tengah, itu luar biasa saudara. Lalu saudara di sebelahnya ini, kalau saudara tahu ini apa? Ini adalah tempat pra-ibadah. Sebelum kebaktian, saudara, sebelum kebaktian, maka ada tempat namanya pra-ibadah, doa. Ada pendoa yang doa. Saudara tahu nggak kapasitasnya 15.000 tempat duduk, saudara. Jadi kita kalau sana Bukuntur pernah ikut ya. Doa dulu 1 jam sebelum melayani, semua doa dulu 1 jam. 1 jam doa yang luar biasa sekali. Doa yang antusias, saudara. Setelah itu baru maju, baru kebaktian, saudara. Lalu saudara lihat ya ini ya. Ini nyambung terus sebetulnya, ini di belakangnya, saudara. Ini karena di depan. Ini nyambung seperti ini, nyambung, seperti ini nyambung, seperti ini nyambung. Terus sampai 3 kilo. Ada peserta kita nekat, harusnya tidak boleh saudara.
Jadi duduk di mimbar ini karena dia penasaran apa ya benar bisa. Dia nerobos di bawah waktu jam istirahat gak ada yang tahu gitu. Masuk dalam, dia lihat bingung saudara. Dia jalan. Kok gak ada ujungnya ya? Ya baru jalan berapa 3 kilo kok saudara. Gak ada ujungnya ya. Dia juga takut semua kulit hitam dia putih sendiri saudara. Gimana nanti? Lalu yang pokok pedomannya dia, mimbar masih kelihatan gak? Kalau masih kelihatan oke, masih berani. Tapi kalau sudah mulai gak kelihatan mimbar, mereka gak berani balik. Nanti bisa hilang. Loh benar saudara. Saking besarnya saudara. Luar biasa sekali saudara. Bayangin saudara. Ya 4. Lalu yang buat kita lebih heran, kaget. Mereka sedang umumkan. Ini sudah gak cukup lagi. Sedang membangun gedung gereja sebesar kota. Itu belum saudara. Saudara mikir kota Solo ya, ini yang di Solo ya saudara. Itu berlipat kota yang besar. Di sana ada kota namanya Kota Abadan. Ya luasnya sekian, 3.000 lebih. Ini kota Solo itu hanya sekian. Berarti berapa kali lipatnya kota Solo. Itu gedung gereja. Bisa enggak? Kita belum ngalami selalu berkata enggak bisa. 0,5 kilo ya enggak bisa. 1 kilo enggak bisa. Nyatanya bisa. 1 kilo nyatanya bisa. 3 kilo enggak bisa, nyatanya bisa. Sebenarnya 1 juta bisa enggak? Nyatanya bisa. 5 juta bisa enggak? Nyatanya akhirnya bisa. 10 juta bisa enggak? Nyatanya akhirnya bisa. Sekarang 16 juta. Saudara, visinya mereka sekarang sudah ditempel-tempel. Visinya sekarang 40 juta. Sangat spektakuler. Ya, 40 million. Belajar berarti hikmat yang melampaui umumnya, yang belum pernah ada. Mintalah Tuhan visi, tapi juga hikmatnya untuk lakukan yang tidak masuk akal, yang melampaui umum, yang harusnya nggak bisa menurut manusia, tapi Tuhan bisa. Betul. Salah satunya juga banyak saudara, fasilitas juga. Ternyata juga ada tempat seperti Pondok Daud kita 24 jam. Ternyata mereka juga bangun bukit doa saudara. Ada bukit doanya, ada banyak lah. Ada banknya, ada tempat proyek pembangunannya. Saudara, ada pembangkit listrik yang pokok semua sudah gak kalah dengan satu kota gitu saudara. Ya, salah satu yang kita sangat diberkati adalah salah satunya ibadah yang antusias. Tadi saya katakan ibadah yang apa? Antusias saudara. Mereka itu kalau puji-pujian saya nggak punya waktunya. Saudara lihat saja kemarin di Miracle Night. Saudara buka nanti ya. Kemarin ya Mas Yosi datang juga. Dia ngerekam juga. Kalau puji-pujian luar biasa. Saudara ikut. Saudara nggak bisa diem. Saudara akan bahasa Solo ketut. Saudara akan hanyut. Ini saudara ikut sukacita karena atmosfer sukacita luar biasa sekali. Nggak ada kata negatif di sana. Lagunya buat sukacita luar biasa. Positif. Tuhan besar. Tuhan dahsyat. Nggak ada yang mustahil. Perkataan profetik yang sangat positif. Khotbahnya khotbah yang sungguh-sungguh membangun. Berikan iman saudara. Sungguh-sungguh menyatakan kebesaran Tuhan. Sungguh-sungguh menyatakan kasih Tuhan. Sungguh-sungguh menyatakan karya Tuhan yang nyata. Penyembahannya juga sama. Penyembahan yang sangat kuat. Nah, saya ingin ngajari saudara hati-hati dengan penyembahan. Kalau enggak hati-hati, saudara nyembah tapi ngenes. Nah, saudara dengar ya. Waktu lagu penyembahan saudara hati-hati. Kalau saudara enggak hati-hati, enggak tahu. Nyembah Tuhan tapi nangis sedih gitu. Nyembah tapi saudara imanmu enggak bisa bangun. Imanmu akan lemah. Penyembahan di sana. Penyembahan kekaguman. Karena betapa baiknya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sampai saudara dengar nangis. Nangisnya bukan sedih, bukan masalah yang besar. Nangisnya betapa kagumnya pada Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan. Betapa besarnya Tuhan. Betapa kasihnya Tuhan. Betapa pengharapan jaminan dalam Tuhan. Semua dibangun antusias sekali.
Saya bersyukur. Kasih persembahan, saudara. Jangan cari sembahan masih ini persembahan ini per bulan. Sana nanti carikan ya video. Kalau setiap persembahan, saudara, semuanya pendetanya di sana itu kalau ada fotonya, tuh loh, ada kotaknya di depan. Mereka itu semua dari belakang gitu, saudara ya. Maju, jadi nggak diedarkan gitu, semua tiap lokasi. Tapi saudara tahu, majunya nggak biasa. Wah, dari aku mau kasih persembahan, aku dapat kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Ini kesempatan yang luar biasa, betul loh saudara. Ayo, saudara apa bisa ngasih sesuatu pada Pak Jokowi aja? Belum tentu punya kesempatan dah. Ingin memberi yang nggak bisa dah, ingin baiki kan nggak bisa dah. Di sana saudara, wah ini kebetulan puji Tuhan ada videonya. Untuk kasih persembahan itu kesempatan, itu anugerah. Aku bersyukur punya Tuhan yang baik. Bersyukur punya kesempatan untuk memberikan kesembahan. Semua positif, gak ada yang negatif. Ibadahnya positif, ibadahnya antusias, ibadahnya ibadah yang kuat. Betul. Sehingga saudara tahu gak, orang pulang menyalah. Orang yang lemah datang pulang menyalah. Orang yang beban pulang selesai. Bangun ibadah yang antusias. Saya rasa itu jadi rema. Saya 2 kali jemaat mulai membangun lewat Miracle Net. Saudara, dibangun ibadah yang antusias. Saudara nanti lihat yang kemarin, Mas Yosi kebetulan dia ketua divisi pujian penyembahan. Saya beri tugas bangun mereka, latih mereka ibadah yang antusias. Semua pelayan PW lakukan bangun ibadah yang antusias. Saudara kan lihat, dahsyat. Itu di mana-mana jarang. Ibadah yang sungguh-sungguh strong. Sungguh-sungguh kuasa Tuhan. Sungguh-sungguh positif saudara. Sekali lagi, orang sakit pulang sembuh. Orang susah pulang sukacita. Orang tertekan pulang sorak-sorai. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Ya saudara, nanti sekali lagi selesai saya mau ada pengurapan karena waktu sana itu sangat menghargai. Dalam berbagai perjamuan kudus dipakai. Lakukan perjamuan kudus yang benar. Ada kuasa, ada kedahsyatan Tuhan. Semua firman itu dahsyat. Termasuk pengurapan. Ada sesuatu yang luar biasa sekali. Tangkap sungguh-sungguh saudara. Itu luar biasa. Tapi sekarang saya tutup dulu dengan satu yang terakhir. Membangun koneksi yang kuat dengan Tuhan. Dan belajar peka dengan tuntunan Tuhan. Harus bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Koneksi yang baik. Hidup ya dalam kekudusan. Hidup dalam melayani ketulusan. Hidup dalam ketaatan. Saudara, lalu peka. Saudara, dengan tuntunan belajar. Nangkep tuntunan Tuhan. Di Miracle Net sekarang saya latih mulai. Tangkep waktu penyembahan. Supaya tangkep dapat rema. Saudara, sampai dapat satu rema. Dan itu kalau saudara bisa dapat luar biasa. Dengar ya. Saudara kalau dekat dengan Tuhan, lalu latih untuk mendengar suara Tuhan, peka. Saudara dapat satu suara saja, masalahmu selesai. Waktu perjamuan kawin di Kana, kehabisan anggur, nggak ada jalan. Tapi Maria berkata, datang pada Yesus. Apa yang dikatakan dia, lakukan. Lah mereka dapat perkataan Tuhan. Tuhan kan, dapat selesai masalah, mujizat terjadi. Yeriko, ya, ini tembok itu benteng nggak pernah bisa kalah. Tapi mereka dapat perkataan Tuhan. Kelilingi. Berapa kali? 7 kali. Yang terakhir bersorak-sorai di dalam Tuhan. Mereka dapat. Mereka percayai. Melakukan. Begitu mereka lakukan. Waktu yang terakhir sorak-sorai. Kuasa Tuhan bekerja. Tembok itu runtuh. Mereka breakthrough. Menang. Menjarah. Kemarin di Miracle Net. Saya sampaikan tentang Yosafat dikepung 3 pasukan besar. Betul? Wah, gak punya kekuatan, pasti kalah. Mereka takut lalu datang ke rumah Allah, datang ke bait Allah. Datang, mau di rumah sendiri ya bisa, tapi mereka tahu ada sesuatu di bait Allah. Tuhan perintahkan mereka bangun bait Allah. Tuhan janji aku akan ada tinggal di bait Allah. Aku akan berkarya supaya umatku bisa cari aku di bait Allah. Mereka datang di bait Allah, saudara. Iya, saudara. Dan berseru. Akhirnya Tuhan berikan rema. Bangun, singkat cerita ya. Barisan pujian penyembahan. Betul? Itu sesuatu yang belum pernah ada. Gak ada zaman dulu. Perang kok. Barisan pujian penyembahan. Apa ada saudara? Mau perang yang lain ya senjata saudara. Perang, barisan pujian. Bahkan barisan pujian di paling depan.
tentara di kedua. Artinya apa? Andalkan Tuhan. Tentara harus ada, berusaha. Tapi Tuhan tetap nomor satu. Berjuang, Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan sertai mereka, Tuhan nolong mereka, Tuhan beri kemenangan. Dan waktu mereka melakukan rema satu saja, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Mereka memujikan dengan nyaring, bahwasanya kasih setiamu. Dulu engkau sudah tolong, dulu engkau sudah selamatkan, engkau keluarkan dari perbudakan, engkau berkati tanah ini. Sekarang ada musuh datang, kasih setiamu sama. Dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, selamanya Tuhan tolong. Dulu Tuhan lakukan dengan mujizat, sekarang dengan mujizat, selamanya dengan mujizat. Saat itu dipujikan, Tuhan nyatakan hadiratnya, Tuhan berkarya. Musuhnya dibuat kacau sendiri, saling bunuh sendiri. Datang sudah lihat kemenangan. Kalau saudara diserang orang, gak usah sakit hati, jangan pahit hati, puji Tuhan saja. Tinggikan Tuhan, Dia hakim yang adil, Dialah pembela kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Yang nyerang akan kocar kacir sendiri, karena Tuhan akan membela, karena Tuhan sedia akan menjadi jaminan. Jangan takut, jangan takut, jangan sakit hati, jangan pahit hati, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi fokuslah pada Tuhan, jangan fokus pada masalah, fokuslah pada amanat agung. Fokus selesaikan amanat agung, lakukan perintah Tuhan, taati perintah Tuhan, selamatkan jiwa, berguna bagi Tuhan. Jangan ladeni semua orang yang nyerang-nyerang, jangan ladeni fitnah tuduhan, jangan. Fokus pada panggilan Tuhan, fokus pada kebesaran Tuhan, fokus pada perintah Tuhan. Amanat agung jalankan, Tuhan yang akan berkarya, Tuhan yang akan lakukan mujizat, kedahsyatan akan terjadi. Betul saudara? Saudara dapat satu saja hebat. Intinya saya mau tutup tiga sedikit saudara ya. Saudara harus seimbang tadi. Belajar, berusaha, tapi Tuhan tetap nomor satu. Dua-dua itu harus. Jangan sampai ada di antara saudara, ya sekolahnya males, ayahnya berkata, gimana kamu nilaimu jelek, sekolah males. Jangan ngomong, mau baca sampai si jiwa bisa berhasil. Jangan gitu saudara. Itu tidak boleh jadi pedoman. Saudara saya hanya SMP 1 karena sakit, betul nggak? Tapi sekalipun nggak punya kesempatan untuk sekolah, saya belajar. Saudara belajar, saya belajar, saya belajar, saya belajar, saya belajar. Tidak henti-hentinya belajar. Sampai sekarang tetap belajar, tetap belajar, tetap belajar. Bukan hanya belajar secara manusia otak. Saya cari Tuhan, saya membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Saya minta hikmat Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kasih karunia. Terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh di dalam hikmat, dalam kasih karunia Tuhan, dalam hal-hal yang luar biasa sekali. Dan itu akan datangkan anugerah yang luar biasa. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan lihat kedahsyatan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Saya tidak perpanjangan lagi, supaya waktunya juga pas. Tapi saudara, ini akan kita tutup saja. Oh, mungkin doa juga boleh ya. Setelah itu saya akan tutup doa. Ya, selesai tutup doa, tolong SGD, SGW di sini. Nanti semua yang rindu, saya minyak yang saya dari Nigeria bawa di sini. Saya tolong saudara nanti jalannya satu hanya lewat saja. Saya hanya ngurapi saja dengan minyak. Saudara jalan lagi sambil pulang. Ya, cara gitu. Tolong ya, itu siapkan juga. Sekarang kita beri doa dulu. Saya akan doa secara umum dulu. Saudara, setelah itu ya SGD, SGW coba nantinya setelah itu persiapkan. Tapi sekarang minta pengurapan secara massal dulu. Ya, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Musik bisa ngiringi untuk hadirat yang daripada Tuhan. Mulai datang secara pribadi. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la hira la pasakara la pasakara la pasakara. Kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami boleh melihat kebesaran-Mu dinyatakan Tuhan. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Saat ini Tuhan kami minta pengurapan.
kami akan maju dengan iman. Terima pengurapan dengan iman, karena kami percaya ada pengurapan yang bisa memberikan hikmat pada setiap kami, yang bisa membuka hikmat pada setiap kami. Hamba-Mu doa untuk setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, setiap orang yang sedang mengikuti ibadah ini, acara dimanapun juga mereka berada, baik yang di luar kota, luar pulau, luar negeri, apalagi yang ada di tempat ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan beri pengurapan khusus, Tuhan beri pengurapan khusus yang memberikan hikmat pada setiap mereka, yang menyingkapkan hal yang tidak terpikirkan, yang membuat breakthrough, yang membuat terobosan, yang membuat mereka kalahkan Goliat-Goliat masalah dalam kehidupan mereka. Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu impartasikan pengurapan, impartasikan hikmat, impartasikan, oh kasihkanlah, impartasikan karya Tuhan. Saudara menyembah, semua menyembah, jangan ada diam saudara. Semua ucapkan perkataan profetik, semua ucapkan perkataan iman. Saudara, ada kuasa dalam perkataan-Mu. Katakan, aku percaya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, tuntunan-Mu nyata, firman-Mu nyata, janji-Mu nyata. Kami percaya tidak kebetulan kami datang dalam ibadah. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang akan mengurapi setiap kami, Engkau yang sudah menerangi dengan firman-Mu. Berikan rema bagi setiap kami, pengurapan-Mu Tuhan, mendatangkan karya-Mu yang nyata. Oh, membuat kami dapatkan rema, membuat kami dapatkan hikmat, membuat kami dapatkan kemampuan, membuat Tuhan berkarya luar biasa. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, rumah tangga, oh dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan, raksasa penyakit dihancurkan, raksasa perusahaan rumah tangga dihancurkan, yang gagal diberi pengurapan berhasil. Oh Tuhan, angkat mereka, naik bukan turun. Tuhan beri berkat, yang kekurangan diberkati jadi berkat, yang berdosa diberi pengampunan, diberi pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan Kau yang berkarya, dan apapun yang didoakan kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab, Engkau lakukan hal yang luar biasa. Dan setelah itu Tuhan, hamba-Mu akan melakukan pengurapan dengan minyak pengurapan, seperti firman-Mu di dalam Yakobus. Oh, kalau ada orang yang bergumul masalah, datang pada penatua, datang ke gereja, penatua akan mengurapi dengan minyak, lalu akan mendoakannya. Maka Tuhan mendengar doa, yang berdosa dapat pengampunan, oh yang sakit dapat kesembuhan, yang punya masalah dapat pertolongan. Doa-doanya biar didengar oleh Tuhan dan dapat jawaban doa. Sekali lagi Tuhan, Engkau berkati, Engkau berkarya. Setiap orang yang datang diberkati, pulang dapat berkat yang besar. Setiap orang yang lemah pulang dengan kekuatan yang baru. Setiap orang yang sedih pulang dengan sukacita. Setiap orang yang mengalami masalah besar pulang dengan anugerah besar, pulang dengan pertolongan besar. Yang sedang dalam kegelapan pulang dalam terang Tuhan yang ajaib. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami serahkan pengurapan ini dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu akan melakukan pengurapan untuk impartasi, pengurapan yang spektakuler, besar-besaran. Engkau yang berkarya, Engkau yang melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.